Tapi udah sempat research belum? Kayak bapak ibunya nih siapa, dari mana, atau dari yayasan apa gitu? Nah, itu semua aku sebenarnya, udah janji biar Gigi yang ngomong sih. Tapi Lili ini dari Indonesia kan, Kak? Pas nyampe tuh aku yang azanin langsung, Kak. Jadi ini dia belum Wah. diazanin, dia umurnya 1 hari. Cipung sama Rafathar ada cemburu nggak sih, Kak, sama Lili? Jadi kalau tidur di kamar diusir anaknya. Lili tidur di bawah. Pertama kali itu bayi hadir, baru umur sehari 2 hari udah bonyok-bonyok. Kita mau tahun ini sih mudah-mudahan. Oh, tahun ini anak lagi? Pengen. Katanya aku yang salah, katanya aku yang bodoh. We don't care about the judgment, try to be better man. Raffi Atta Ahmad. Halilintar. Ini dia emang bos-bosnya nih, bos-bosnya datang juga akhirnya Enggak nih. lah, bosnya Atta bosnya nih. Aduh, enak ya punya anak cewek ya? Anak, alhamdulillah. Ya, namanya juga setiap fase proses kehidupan itu rezeki itu kan bukan hanya uang aja, Masya sehat, Allah. silaturahmi, anak. Jadi apapun yang baik itu rezeki yang harus kita syukuri. Jadi salah satunya anak ini. Jadi sebenarnya aku tidak mau mendahului Gigi karena Gigi yang nanti akan ngomong. Oke. Tapi ibaratnya buat aku apa ya? Sebenarnya jalan hidup itu kan kita nggak pernah tahu. Ini sebutnya Lili, tapi kita Lili. belum tahu namanya siapa nih. Jadi Oh, malah belum ada namanya belum sebenarnya. ada Lili ini karena Oke. Gigi gemes aja namanya Lili. Sebenarnya Lili itu dan aku, Gigi, Rafathar, terutama Rafathar lah. Rafathar pengen punya adik perempuan. Terus di malam Lailatul Qadar tuh Gigi berdoa. Besoknya tuh hadirlah sosok Lili ini. Hadirnya tuh dalam bentuk apa? Ada yang ngasih ke rumah? Nah, Nelpon tempat adopsi? intinya aku tidak mencari sama sekali, bukannya aku mencari, tapi sosok bidadari kecil ini hadir di tengah-tengah kita sepertinya lewat jalur langit. Nah, aku tuh udah janji sama Gigi biar nanti Gigi yang ngomong. Mungkin nanti kalau misalnya ini atau undang Gigi biar Gigi yang kasih tahu. Oke. Tapi intinya Lili ini membawa berkah. Sebenarnya aku tuh nggak pernah membeda-bedakan. Maksudnya mau anak kandung aku, mau anak ponakan kayak mau anak siapa. Karena aku pada basicnya aku tuh mungkin sama kayak Atta lah. Kalau Atta kerja keras dari kecil, tapi kalau aku kan memang dari SMP, kelas 3 SMP, 1 SMA tinggalnya udah sebatang kara. Jadi kadang siapapun orang tua, siapapun orang yang memang bisa aku jadikan panutan itu aku selalu anggap dia jadi orang tua. Jadi orang tua asuh aku tuh banyak. Jadi karena aku dulunya seperti itu, jadi buat aku kalau ada anak, adik, ataupun anak kecil kayak ataupun anak didik, anak asuh yang memang mereka rasa-rasanya butuh kita kasihi, ayomi sayangin, ya udah kita berikan yang terbaik aja gitu. Tapi sebelum dulu nikah sama Teh Gigi, pernah pengen punya anak adopsi kah atau seperti apa? Jadi kalau Gigi itu dia pernah punya cita-cita, bukan pernah cita-cita sih, punya cita-cita, pingin banget punya rumah yayasan. Di mana nanti kalau Gigi tuh pengennya waktu itu ngomongnya nanti deh kalau misalnya aku udah tutup pabrik, kalau Gigi bilang tutup pabrik aku pengen nanti ada anak yang memang kita asuh ataupun kita buka rumah yayasan. Ya tapi kan aku nggak tahu nih Allah tiba-tiba ada sosok Lili ini yang Gigi juga kaget padahal kita masih belum tutup pabrik maksudnya tapi Berarti masih bikin lagi sama Teh Gigi masih dan Rafathar tuh termasuk orang yang picky dalam arti kata tuh kayak dia suka kalau ada anak ya belum nggak gampang gitu. Kalau sekarang tuh dia bener-bener ngelihat seneng gitu ya, ini. ngerasa jadi abang mungkin karena ada anak Ya, cewek. tapi di luar itu memang aku juga pikir panjang. Tapi aku tuh orangnya buat aku kalau sesuatu hal yang niatnya baik, ya memang semuanya harus kita pikirkan dengan baik. Tetapi pemikiran yang baik itu akan selalu dikalahkan dalam tanda kutip dengan niat yang baik. Jadi kalau kita pikirannya baik, tapi kalau niatnya nggak baik, belum tentu jadi baik. Tapi kalau pikirannya baik dan niatnya lebih baik, udah pasti akan jadi lebih baik. Jadi kita nggak usah takut ntar gimana, udahlah. Semua juga kan Allah udah ada jalannya. Jadi nggak usah terlalu dipikir nanti ini udah niatnya kita jaga aja sebaik mungkin. Tapi ngerasa sensitif nggak sih ya ketika kalau kayak kita kan anak sendiri ngevideoin gitu kayak ya udah anak sendiri gitu.
Tapi Kakak ngerasa sensitif nggak ketika ini anak adopsi ataupun anak yang dititipin ke AA dari Tuhan, terus misalnya ke videoin atau ke kontenin dulu, karena aku sempat pikir gitu dulu. Aku sebelum nikah sama orang, sayang aku mau adopsi anak ya, dia paling sayang kan aku masih bisa punya anak katanya. Iya, iya. Aku nggak mau dulu kalau Sama, sekarang. itu pun sama kayak Gigi. Cuman kan ini kan kita nggak nyari datang Bener, kayak bener, bener, bener-bener kayak gini. Cuman kalau masa divine sampai sekarang ini anak aku udah bilang memang ada do and don'ts-nya, karena Oke. memang segala rupanya kan memang harus fix dulu. Ini kan tanda Oke. kutip belum fix, maksudnya masih ada yang harus kita rapihkan dulu. Jadi memang kalau wajahnya kita nggak kasih lihat dulu, Oke. masih kita juga ya, tapi kita sudah memberikan spill bahwa ada satu anggota keluarga baru, karena buat aku tuh ya kayak anak yang kerja di rumah pun namanya ada anaknya Mbak Rika lah, mbak yang di rumah itu ada Asila, dan Tinggal di juga situ tinggal di juga situ udah gitu. kayak anak sendiri. Jadi buat kita Seneng lah ya senang tuh aja punya gitu. anak rame-rame, bener. Nah, tapi kalau pendapat dari keluarga Arafi Kalau nanti pendapat ya semua orang sama aja. alhamdulillah positif pendapatnya, tapi kan ada yang ngasih masukan ini, ngasih masukan itu. Tapi Iya. kan kembali lagi ke aku sih. Gigi Oke. pun juga, terutama Gigi itu orangnya berpikir logikanya lebih banyak, ketakutan. Aduh nanti kalau ini gimana itu. Kalau aku tuh orang yang lebih ya udahlah, kita segala sesuatu hal itu di dunia ini tidak ada yang abadi dan bukan semuanya milik kita. Gigi pun aku bilang, istri aku pun kamu bukan milik aku sepenuhnya. Kamu hanya dititipkan oleh Allah untuk sekarang menjadi mahram, jadi istri aku. Tapi kan Jadi akan suatu hari mungkin aku duluan atau kamu duluan yang kembali. Jangankan seorang istri, ibu kita aja bukan milik kita. bukan milik kita, milik Allah. Ya aku pun bukan milik ibu. Semuanya kan Bener. Nggak ada yang milik dititipkan. kita lah Jadi di tidak. dunia Jadi ini, semua titipan. jadi kalau sudah waktunya begini ya begini maksudnya. Kalaupun waktunya kita sudah ini ya, ya jadi ya udahlah, yang penting selama ada waktu. Dan buat aku kalau kita melakukan hal yang niatnya baik, ya jangan ditunda-tunda. Insya Allah akan Udah hal-hal udah baik aja, ya. tapi dipikirkan dengan baik gitu. Tapi udah sempat research belum? Kayak bapak ibunya nih siapa, dari mana, atau dari yayasan apa gitu. Nah, itu semua aku sebenarnya udah janji biar Gigi yang ngomong sih. Biar Oh, nanti oke, ada oke. part 2. Oke, siap. Jadi sebenarnya Gigi yang lebih, aku kan kalau memang urusan itu aku serahin aja sama Gigi Oke, semua. itu semua berarti bagian Biar gitu-gitu Gigi. Gigi. Kalau aku yang memastikan bahwa ya udah kalau memang itu ya coba segera uruskan dengan baik. Kalau akunya, tapi Gigi itu baiknya sebagai istri selalu izin sama aku. Jadi kalau aku udah yes, dia ngurusin. Jadi aku tuh Oke. nggak pernah ngurusin perintilan. Jangankan itu sekolah anak aja, bayaran sekolah aku nggak tahu. Yang penting jalan gitu. Oh, sekolah Rafathar gitu, nggak tahu. Nggak tahu bayarannya berapa Iya, gitu. iya, Aku berapa, nggak. nggak tahu. Aku tuh orangnya memang bukannya aku tidak sayang, tidak peduli, tapi itu aku udah serahkan ke Ibunya. Gigi. Ya mungkin aku tuh bukan orang yang mungkin beda kayak Atta gitu. Mungkin Atta kan wah ke anak tuh bener-bener. Kalau aku tuh kadang kelihatannya kayak cuek aja gitu. Kelihatannya kayak cuek. Mungkin aku tuh video call anak aja jarang banget. Oh, Jarang iya, banget, iya, iya. kecuali emang istrinya jarang di video call, ibu aja jarang di video call, tapi perhatiannya bukan itu gitu. Oke. Banyak perhatian-perhatian Mungkin yang dengan lain. kerja itu kan bisa perhatian juga ya kan. Ya, bukan sebatas kerja, tapi ada hal-hal batinnya yang lain, mungkin cara-cara aku yang lain yang mereka pun aku yakin tahu bahwa segitu sayangnya aku sama keluarga aku gitu. Ibu, anak dan istri. Nah, tapi Lili ini dari Indonesia kan? Apa Indonesia. Indonesia kan? Indonesia. Turunannya Indonesia kan? Indonesia. Oh, iya. Indonesia. Emang ada waktu itu dipikir dari Palestina kan? Heeh. Enggak, kita yang dari Indonesia. Tapi dapat dari anak Palestina tuh nggak bisa tau Kak. Ternyata susah. Jadi kita mau titip bawa itu kita harus izinnya ke yayasan besar dunia gitu. Tapi aku pengen nggak ya kalau kita bawa gitu anak dari Palestina, kayaknya mereka kan banyak yang kehilangan orang tuanya tuh karena korban perang. Sebenarnya untuk kita memberikan kasih sayang ataupun mau memberikan niat yang baik itu banyak caranya. Maksudnya bukan dengan kita menunjukkan kita peduli, kita adopsi gitu. Kan Atau disekolahin gitu di ya kan Indonesia banyak karena dia nggak ada caranya. sekolah Ya gitu. kan banyak caranya, Oke. banyak sekali caranya. Tapi kalau maksudnya Lili ini kan kasusnya memang kita tidak mencari. Bener. Setelah malam Istilahnya ini dia dititipkan tiba-tiba iya, gitu ya. tiba-tiba kita juga
ini, dan pas nyampe tuh aku yang azanin langsung. Jadi ini dia belum diazanin, dia umurnya 1 hari waktu itu. 1 hari. Belum diazanin itu. Ya Allah, itu aku yakin ini berkah sih buat Ya AA sama insya Allah, keluarga. insya Allah lah. Pokoknya mau anak, ibaratnya aku mau anak siapa aja, kalau aku sih kalau memang kayak Anak gitu-gitu kan kecil. batin ya, kita juga nggak bisa memaksa. Kalau memang kita chemistry-nya Suka ya. nggak ada, nggak ini ya gitu. Karena mungkin AA dulu keluarganya rame ya kan. Jadi suka anak-anak kecil juga. Kalau aku tuh keluarga aku memang keluarga besar, tapi mungkin karena aku dulu itu tinggalnya tuh kan kayak sendirian aja, berjuang sendiri gitu di Jakarta. Jadi buat aku tuh orang yang nggak kenal aja bisa aku anggap saudara, orang yang Oh. deket. Jadi begitu gitu. Maksudnya ngalir gitu Ngalir, ya. aku tuh di rumahnya dulu waktu zaman yang ngontrak atau ngekos atau sampai rumah itu, orang tuh udah masuk tuh kadang udah kayak rumah aku tuh udah kayak tanda kutip panti asuhan tuh buat temen-temen aku aja. Jadi segitunya aku memang bersosialisasi tuh buat aku, karena Seneng gitu ya. seneng gitu. Ya udahlah, silaturahmi baik. Kayak kita kan baik itu kan bukan kita hanya ngasih uang, kasih ini. Nanti suatu hari pasti akan ada aja dibalasnya dengan cara yang lain gitu. Tapi Cipung sama Rayanza gitu ada yang Cipung sama Rafathar ada cemburu nggak sih Kak, sama Lili? Cipung itu kayak misalnya lagi gendong atau mamahnya lagi gendong. Kalau Rayanza, Lili. kalau Rafathar sih dia udah ngerti, Santai, udah ya. dewasa, dia udah happy banget, udah, oh dia sayang banget lah, udah terima gitu dia. Heeh. Kadang kayak kemarin kalau kita pergi ke luar negeri, yang namanya juga bayi ya, kita Iya. titip, kita gantian dijagain sama Caca adiknya Gigi, dijagain sama ibunya Gigi gitu. Si Rafathar suka nanyain. Tadinya kalau Rayanza itu lucu, dia awalnya nggak mau. Jadi kalau tidur di kamar diusir anaknya. Lili tidur di bawah. Lili tidur di bawah. Oh, disuruh ke bawah sama Disuruh di Cipung. bawah. Terus Apung. ini si Apung. Terus ini kan kasur. Terus kita belilah box bayi di sebelah kan. Oke. Beli box bayi maksudnya biar si Lili tidur di situ. Dia yang tidur langsung di box bayi itu. Oh, jadi nggak boleh ada Lili Dia, dalam situ. kok aja yang di situ? Iya, aja ini Lili di bawah. Tapi baru tadi siang-siang tiba-tiba Gigi tumbuh video call berapa kali-kali, jarang banget pas gue liat di video call si Cipungnya lagi meluk dia, kayaknya udah mulai lagi dipeluk sama dia. penyesuaian. Akhirnya baru sekali dia dipeluk. Pertama kali itu bayi hadir baru umur sehari 2 hari udah bonyok-bonyok, dicakarin. Parah. Mungkin karena Rayanza itu kan lagi Rasa dapat anak bungsu. attention kan kemarin kan. Iya, Terus tiba-tiba yang datang semuanya Lili. Oh, jadi cemburunya. Tapi itu terjadi Timbul. waktu Rafathar kehadiran Rayanza pertama kali juga sama. Bener. Semua bayangin Rayanza dapat waktu lahir karangan bunga dari ujung kanan rumah sampai ujung kiri rumah. Rayanza dari Rafathar kan udah bisa baca, pulang sekolah di tulisannya Rayanza. Terus nyampe ke rumah kado Rayanza. Berasa gitu ya. Sampai dia nanya sama Mbak Lala, ini waktu ulang tahun Rayanza atau lahir Rayanza sama AA banyakan mana ya karangan bunga sama kadonya? Wah, dia sampai gitu. Mulai nih, Awalnya juga dia persaingan. kalau ada orang-orang dia nggak mau peluk Rayanza. Wah, tapi sekarang udah ya namanya wajar lah anak kecil. Bener. Sekarang Rayanza masih Anak- Lili lagi gitu, tapi baru mulai akrab. Anakku kemarin pulang itu aku kan misalnya ngasih hadiahnya 2. Itu dua-duanya nggak boleh dikasih adeknya. Iya, Sama betul. Amina, dia pokoknya ini punya nak, nggak boleh. Jadi emang biasanya karena umur segitu dia pengen perhatiannya buat dia. Betul, gitu. tapi ya seiring berjalan namanya juga anak kecil lah. Pinter-pinternya kita memastikan bahwa kita tuh kan cara menyayangi anak Punya caranya A, masing-masing. B, C kan dengan sifat yang berbeda, pasti meskipun Beda-beda. kita sebagai orang tua nggak mungkin kita nggak cinta, nggak sayang sama anak. Semuanya kita berikan yang terbaik lah. Tapi akan open recruitment sus baru lagi nggak kan? Sus. Sus buat Lili. Nah, coba kita lihat nih. Yang paling lucu itu kemarin Sus Rini, susnya Rayanza. Oke. Jadi karena waktu itu Sus Rini yang bilang, "Bu, ini bener Lili akan tinggal sama kita." Kenapa? Sus Rini nangis. Kasihan Rayanza, Bu. Itu nanti Rayanza merasa cemburu. Jadi Sus Rini. Oh, dia malah nangis. Oh iya benar juga sih. Tapi ya, Iya, lucu lah, iya. banyak hal-hal yang lucu buat kita. Tapi ya nggak apa-apa lah. Itu namanya kan ya semua hidup kan harus ada penyesuaian. Bener. Tapi Tapi susnya akan buka apa enggak? Gigi yang ngurusin gitu. Pokoknya semua Gue tuh orang yang bener-bener urusan rumah tuh kayaknya gue nggak tahu sama sekali, gue parah. Tapi kalau parenting jenis seorang Raffi Ahmad tuh gimana sih? Kalau menurut Oke, AA? kalau aku tuh orang yang buat aku pendidikan itu penting, tapi Oke. Gigi itu orang yang lebih akademis. Sekolah dia selalu Wajib dulunya, lah tuh ya.
ya dia kompetitif waktu di SMP ataupun SMA. Aku tuh kelas SD kelas 1 sampai kelas 6 aku selalu masuk 5 besar atau 3 Oh, besar. pinter ya. Tapi saat aku SMP, aku kan udah mulai syuting, udah mulai terbagi. SMA aku udah mulai lebih lebih. Kalau Gigi itu sampai sampai kuliah S1 udah di luar negeri dan pintar. Jadi kita memadukan aja. Buat aku, buat Gigi pendidikan penting. Aku sangat bersyukur punya Gigi yang sangat Memikirkan memikirkan pendidikan. pendidikan. Tapi aku pribadi dengan pengalaman hidup yang aku jalanin sampai detik ini, pendidikan aku mungkin sekarang aku lagi mau kuliah lagi. Aku sedang kuliah lagi, mau kuliah lagi meskipun karena buat aku tidak ada kata terlambat untuk kita belajar. Tapi buat aku pendidikan kehidupan itu lebih Lebih penting daripada penting, setuju. bukannya aku tidak mementingkan sekolah penting, Betul, tapi kalau udah dijalankan lebih baik. jauh lebih Tapi baik. pendidikan adab dan pendidikan kehidupan itu juga harus kita terapkan. Jadi aku mungkin lebih terapkan itu ke anak-anak, Oke. Gigi terapkan akademisnya. Akademisnya. Jadi Iya. bagi tugas. Jadi gitu. kayak misalnya Gigi, oke sekolahnya begini 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 begini, tapi aku lebih ngajarin ke Rafathar tentang adab, tentang gimana dia menjadi seorang laki-laki, Oke. minta maaf, minta izin, minta tolong, permisi, seperti itulah. Tapi kan A ini kerja keras, pekerja keras. A ngerasa kurang gak sih waktunya sama anak gitu? Ya semakin kita semakin dewasa itu pemikiran-pemikiran kita tuh akan banyak berubah lah. Dulu kan kalau lagi muda tuh apa ya, pengennya ngejar dari mobil A A ke sampai mobil B, Z. ke ini ke ini ke ini ke ini ke ini, tapi tambah lama setelah aku pikir-pikir, nanti kebanggaan aku tuh ternyata saat nanti aku umur menuju 40, kayaknya aku pikir-pikir kalau ketemu teman aku yang ditanya nanti bukan mobil lu apa deh, kayaknya nanti yang gue tanya anak kamu udah bisa apa, anak kamu sekolah di Iya. mana, anak lu gimana, itu Bener. akan dan investasi buat aku gitu selain sehatnya gue, Bener, bener. tapi dan baiknya rumah tangga gue gitu. Investasi gue tuh yang harus gue jaga ternyata selain ya pasti istri udah pasti, ternyata adalah anak dan orang tua kita gitu. Oke. Kadang kita suka lupa juga kan, apa-apa kerja buat istri, buat anak, tapi jangan lupa kalau orang tua kita masih ada. Betul. Jadi investasi tanda kutip ya, investasi kebahagiaan orang tua, keriduan orang tua, kebahagiaan orang tua di sisa-sisa hidupnya dia, itu yang harus kita jaga supaya nanti juga kita bisa menerapkan itu ke anak kita. Nanti kan kita akan menjadi orang tua kita. Nanti saat kita menjadi kakek, menjadi nenek, mudah-mudahan yang kita lakukan ke orang tua kita, anak-anak kita juga melakukan itu sama kita. Jadi ya itulah. Sebulan berapa kali ya ketemu orang tua? Kalau ketemu nyokap sih sering, masih sering kan sering main. Oh, sering main ke rumah ya. Sering Iya, main iya, ke iya. rumah. Maksudnya kan perhatian dan lain-lain. Kalau dulu mungkin nyokap gua ngomong apa gua masih suka sekarang tuh udah enggak, kalau kalau orang tua gua ngomong ya oke, siap, udah nggak pernah yang udah iya oke mah iya aja dulu deh. Ngerti nggak ngerti ya? Iya aja dulu. Nah, karena Ani kerja sekarang bisnis iya segala macam iya. Nah, kemarin kan sempet nih kita kan masuk ke dunia pemilu nih, kemarin. Kan di pemilu nih kan panas nih. Serangan-serangan buzzer lah, inilah itulah, yang katanya pencucian uang lah, apalah. Itu responnya kayak gimana tuh? Ya Dengan- kalau aku tuh tidak dari dulu orangnya tidak pernah memusingkan hal yang memang rasanya aku tidak melakukan hal itu. Oke. Kayak dibilang pencucian uang, ya udah mana uang ini gua aja nggak, cicilan gue aja masih banyak Mana duitnya gitu? gimana duitnya, ya buktiin aja, maksudnya iya. ya silakan aja buktiin aja. Selama ini ya kerja ya aku begitu aja, mau dicek aja, cicilan juga ada, pendapatan aku juga, uang aku juga segitu, maksudnya segitunya dari kerja yang kita jalankan di artis, di company runs di situ. Jadi ya tidak nggak takut gitu. Aku juga kerja bukan ya bukan yang korupsi gitu juga, emang kerja bener-bener kayak gua sama lu ya, kita kerja. Misalnya aja setiap hari. digosipin, oke Ata punya bisnis misalnya restoran ternyata partnernya bermasalah. Nah, Ya, tapi kan bukannya kita kan, bukan misalnya kitanya. aku sama Ata nih, misalnya Ata mau bisnis sama gue, terus Mau. gue bilang, "Tak, maaf nih, duit lu dari mana ya, Tak?" Nah, Kan itu kita gimana nggak tuh? kita kan nggak nanya akan hal itu. Dan partnernya juga nggak akan ngasih tahu kalau dia salah kan. Nah, Pasti dia akan ngasih Iya, taunya tapi yang selama baik-baik ini aja. untuk menjaga seperti itu biasanya aku tidak satu PT.
Jadi kita joint Oh, venture. Kalaupun amit-amit misalnya partner aku ternyata gimana-gimana ya silakan aja. Uang yang dia setor ya kita kembalikan aja atau gimana ya. Toh kan kita juga nggak. iya, kita nggak tahu. Ya jadi intinya kayak kemarin gitu aku digosipin seperti itu ya silakan aja mau dicek semuanya silakan. Ataupun kayak Rans gitu. Rans Mhm. perusahaan kita udah pre-IPO, sudah mau go public, sudah mau transparansi semuanya apa yang mau kita tutupin gitu. Jadi AA tuh istilahnya terbuka aja lah Ya gitu ya? terbuka aja silakan aja. Kalau Nah, ada yang bilang macam-macam ya ya dibilang pencucian uang mana uang. Setiap kali ada berita gue dibilang pusing. emang nggak boleh gitu guys ya, udah kerja dari pagi sampai malam terus punya banyak duit emang nggak boleh. Jadi Raffi mungkin dengan kerjanya ya itu yang dicapai Iya gitu. tapi mungkin ya Karena menurutku emang kalau kerja di dunia entertainment di sosial media emang duitnya lumayan guys. Jadi menurutku ya kalau Arfi bisa beli mobil, beli rumah, bikin banyak lagi rumah, ya menurutku ya sebenarnya kayak begitu-begitu ya toh pun gini kalau misal aku tuh kenapa kadang posting gitu yang ini ataupun karena aku nggak ada yang aku tutupin kok jadi kenapa aku harus takut kalau ya. ya pastilah kita tuh dalam hal kecil hal besar orang tuh ada yang nggak suka ada yang suka Nah, bisa ada mobil ada motor kayak ada ini aku posting ya emang aku berani posting aku berani itu ya karena memang duitnya iya halal. iya nggak ada yang aku tutupin juga gitu Iya, iya. jadi ya Tapi nggak nggak takut pas lagi posting nanti orang ada yang nuduh lagi nih gitu. ya kalau aku udah dituduh mau udah capek udah dituduh berapa Dari kali dulu ya, itu iya, iya. juga mau apa sih gitu. Ya benar. Tapi kalau aslinya tertarik nggak masuk ke dunia politik nih? Kan kemarin deket-deket tuh sama ya kita kan ikut tuh ke pemilu segala macam. Apalagi AA gitu kan Ya suka deket ini deket itu. Terus tertarik nggak jadi salah satu dari bapak-bapak itu? sesuatu hal yang kita mau cemplungin itu semuanya harus kita jalaninya dengan hati. Kayak contoh misalnya saat kita masuk dunia entertain, aku tuh sama sekali tidak pernah menyangka aku bisa jadi artis dan menjadi influencer jadi ini sampai sekarang. Cita-cita gue tuh dulu jadi dokter kandungan atau jadi Hah, insinyur. gimana dokter kandungan? Ya Masa ibarat dokter kandungan ya dia? ibaratnya biar banyak cewek maksudnya banyak wanita yang gue selamatkan bayi-bayinya. Ternyata dari dulu ya niatnya udah ini ya. Iya, tapi kan enggak bercanda, Dokter tapi kandungan. enggak tahu kita jadi artis Iya kan. iya benar-benar. Aku tuh orang yang tidak pernah bilang tidak, tapi Oke. mungkin bukan bilang tidak, siap atau tidak siap, mumpuni dulu atau tidak mumpuni ya. Tapi Mm-mm. semuanya manusia itu yang paling terpenting sehebat-hebatnya manusia, sepintar-pintarnya manusia, tapi tetap momen itu tidak boleh kita lewatkan dan kita tidak boleh Mm-mm. hilangkan. Tapi untuk sekarang ini ya aku masih kerja biasa aja, masih masih Dunia entertainment masih lah. dunia entertain itu mah gosip masih ada gue dibilang masuk ini itu mah gosip gue masih masih tetap kerja begini-begini aja gitu. Tapi kalau keinginan dari A sendiri nggak ada berarti. Ya never say never tapi gue masih sekarang masih masih tetap di sini aja gitu. Nanti mungkin Mm. kalau ya udah ada momen yang baik ataupun udah lebih settle, udah Mm-mm. lebih ini tidak menutup kemungkinan tapi untuk sekarang ya kita jalanin yang sekarang aja dulu gitu. Jadi kita kemungkinan Ata ada nih kalau gue tahu kalau lu ada pengen bukan pengen tapi lebih anggota dewan harusnya lu maju enggak anggota nggak dewan mau gubernur enggak kalau sekarang aku nggak mau aku lagi senang ada anak kan nanti dah soalnya kan katanya itu pekerjaannya memang nggak physically nggak capek tapi pikiran mental kan capek tapi terkadang fokus. kalau menjadi sosok public figure sebutannya ya memang public figure kan bukan artis ya maksudnya Iya. seorang Yang disorot gitu ya ya. tokoh pemimpin tokoh selebriti ataupun influencer itu kan adalah public figure itu terkadang itu adalah takdir jalan hidup kita nggak pernah tahu kayak lu dulu dagang handphone lu dulu dagang baju lu tiba-tiba jadi youtuber terbesar itu kan jalan hidup. Iya nggak ada yang tahu. Kita kan nggak ada yang pernah tahu, Nggak itu ada yang kan pernah tahu. takdir tangan manusia dan kita bisa melihat misalnya ya Pak Jokowi, siapa yang Bener. bisa menyangka seorang jadi sehebat ya, itu Pak Jok sehebat Ja- itu gitu. ya misal Pak Prabowo aja yang ibaratnya mungkin kalau Pak Jokowi kan dari sosok yang bener-bener dari Mm-mm. bawah gitu Ke kan itu kan atas. jalan hidup kayak Pak Prabowo
udah sosoknya seorang jenderal besar gini gini gini. Hampir 20 tahun baru beliau jadi presiden. Bener. Itu kan Gak jalan-jalan. semudah itu. Ya jadi Iya, iya. jalan hidup itu kita nggak pernah tahu arah hidup kita kemana. Yang paling penting niatnya aja dulu. Niatnya kita baik, kita juga mempersiapkan diri untuk segala rupa tuh penting. Mempersiapkan diri untuk lebih matang, mempersiapkan diri untuk lebih dewasa. Tua mah pasti, dewasa itu adalah pilihan kita. Belum tentu kalau kita tidak mempersiapkan diri kita untuk menjadi dewasa, kita tidak dewasa. Mempersiapkan mati, mempersiapkan kita untuk naik kelas, itu kan semua pilihan. Jadi kita mempersiapkan diri dulu untuk mau masuk ke dalam apapun itu. Nah, tapi kan AA udah pikir ini ya, selugas ini. Tapi apa yang AA mau lakuin ke orang-orang atau buzzer-buzzer ini yang sampai AA katanya ada kemarin yang ramal 2024 terseret korupsi apa kan itu kadang-kadang aku dengerin ini apa lagi nih. Gue udah diramal mati, gue pernah diramal mati. Cuman Gue udah diramal cerai, gue udah diramal semuanya, gue udah diramal. Cuman pengen ini gak sih akhirnya kan AA digituin terus, pengen ada wah gua harus sekali-sekali harus balas nih atau apa. Kayak kalau buat aku apa ya, kita tuh harus bisa berdamai juga dengan keadaan di mana kita berpijak. Misalnya gini, kita menjadi public figure, selebriti dengan seperti ini, ya kita harus berdamai saat orang tidak suka sama kita Oke. digoreng misalnya untuk Oke. apa, ya udah ngapain kita harus pusing, toh juga dengan kita berdiri sekarang di posisi entertain, misalnya aku sebagai influencer ataupun dengan posisi ini banyak kok alhamdulillah syukur nikmat rezeki yang sudah aku dapatkan. Maksudnya saat aku mendapatkan kesusahan sedikit ataupun ya ini kan digosipin atau apa, ini kan menjadi sebuah resiko. Bagian Kita- dari itu. Kita nggak usah jadi pusing gitu. Jadi ya udah santai Jadi mau aja. ada fitnah-fitnah ke depannya Selagi kita benar, selagi kita juga merasa tidak melakukan hal itu, ya anggap saja angin lalu. Kayak kemarin gue sempet ada yang waktu itu dibilang pencucian uang. Dibilang gue katanya pencucian uang tempat naruh para pejabat bla black block gitu. Kalau memang sudah dirasakan, juga ada beberapa klien, sponsor yang sudah mulai bertanya karena mereka nanya dong, "Vi, ini Nah, beritanya gimana nih?" nah ini kan sama sponsor kan Iya, biasanya suka aku terganggu kan. klarifikasi, maksudnya klarifikasi dengan cara yang elegan, tidak perlu marah. Ya kebetulan waktu itu dibantu sama Bang Hotman, bantu, ya udah biar Bang Hotman yang bicara, dan Bang Hotman juga nanya, "Lu Vi bener kan? Nggak begini-begini?" "Ya bener Bang, nih semuanya." Ya udah, Bang Hotman yang bicara, udah selesai. Jadi kalau kita mau menyelesaikan segala sesuatu hal itu, jangan dalam keadaan kita emosi, jangan dalam keadaan kita lagi bergejolak. Kita cari yang paling adem-ademnya. Nah, belakangan tuh kemarin sempet rame juga di TikTok tentang Teh Gigi katanya sama karyawan makan ini dan lain-lain. Ngikutin gak sih yang ini? Iya, aku Rame selalu banget. dengar. Aku selalu dengar, dan aku kan bawain acara pagi FYP kan, For Your Pagi itu kan selalu membahas isu-isu yang ada, kadang isu kita sendiri. Kalau Gigi itu memang kadang kan kita suka ada konten makan kayak gini Oke. deh nih, makan misalnya Makan. namanya makan, tak dia makan gigit gitu, orang dia potek. Terus Iya. abis itu kan dia nyobain makanan yang lain lagi. Ya dia kasih Iya. nih, ada yang mau coba nggak, gimana rasanya gitu loh. Oke. Dan Gigi pun, dan aku tuh ya saking aku ngerasa deket sama tim sama itu, kita udah ngerasa deket, ya udah kita saling ini Sharing-sharing ya, aja. sharing aja gitu loh. Oh, jadi nggak ada yang gimana-gimana Jadi gitu. bukannya Gigi ngasih makanan bekas, enggak, itu kan lagi cobain makan aja gitu. Jadi aku juga Gigi lagi orangnya cuek banget, nggak Tapi pernah Teh dia Gigi pusing. nggak ngebaca komennya segala macam gitu dia. Gigi tuh nggak main pernah ditenangin. Instagram, yang main Instagram tuh gue. Oh, jadi semua yang upload tuh Aku, dia buka tapi gitu. Mana dia jarang banget dia nge-upload kalau gue paksa. Misalnya aku lagi syuting dari pagi sampai malam, syutingnya itu aja atau nggak lagi begini. Ngeliat 3 jam nggak ada postingan 4 jam. Sayang, boleh nggak sih kamu foto kayak anak kita, foto kayak apa kayak posting gitu. Oh. Terus aku tulis captionnya apa? Buset, aku bilang gitu, apa segitunya dia tuh. Gitu. Jadi dia Oh. nggak terlalu pusing dengan hal-hal seperti itu, dan aku pun orangnya tidak terlalu pusing dengan hal-hal seperti itu. Nah, ini kita udah masuk mulai ke akhir. Tapi ini lagi seru nih ya. AA kan punya Rans Nusantara. Iya. Ini bukan- Degradasi bro. Waduh, ini Degradasi bro. ya namanya apa sepak bola ya. Ini Tapi it's okay, aku ikhlas. Jadi gini, ini waktu AA dapat info degradasi itu apa yang terpintas gitu di kepala? ya pasti sedih ada. Tapi gini, aku waktu itu aku tuh punya tim bola itu 3 tahun. Tahun Oke. pertama itu rezeki, aku nggak menyangka langsung juara 2 dan masuk Liga
31. Waktu tahun kedua emang aku kurang ngurus, aku akuin karena kan tidak ada degradasi. Ya udahlah, mau posisi bawah 3 ini udah aku pun Gagal tuh degradasi ya, tapi kan diselamatin. selamatkan memang, tapi Oke. tidak terlalu diurus juga karena memang Oke. aku mengurangi kos dan lain-lain itu untuk Oke, efisiensi. oke. Nah, yang ketiga ini waktu awal tuh kan bagus, pernah peringkat 2, pernah masuk 5 Oke. besar, 10 besar. Kita belum pernah ada di zona degradasi. Baru 2 pekan terakhir kita masuk zona degradasi dan akhirnya degradasi. Tapi setelah aku coba fahami dan lain-lain, ya memang aku juga paling junior dari semuanya juga. Dan aku juga mungkin kemarin ada beberapa ya sibuk sana ke sini. Ya tapi aku ikhlas-ikhlas aja. Toh pun kita ke degradasi ini bukan hancur, bukan menjadi jurang kok, nggak apa-apa. Toh juga kita fight lagi, kita masih bisa, Heeh. masih punya harapan lagi. Jadi nggak apa-apa juga buat aku. Setiap segala sesuatu hal, gue tuh ibaratnya gini, aku jatuh, aku sakit kan masih bisa sembuh, masih bisa lari lagi. Jadi nggak usah khawatir. Tapi A ngerasa ada yang curangin A nggak? Aku tidak pernah berpikir masalah curang atau tidak, tapi buat aku Allahu alam lah, maksudnya Allahu alam itu sepak bola itu, bayangin aja, aku aja udah dapat penalti di pertandingan yang krusial itu, nggak gol, itu kan berarti kesalahan dari gue sendiri. Oh, A juga udah dapat ya Udah penalti. dapat penalti harusnya, dan itu pertandingan terakhir itu pertandingan hidup matinya aku. Rans. Tapi aku melihat serangan aku banyak dan lain-lain, ketahan kiper di depan gawang ini, ya mungkin emang udah ditakdirkan dari Allahnya seperti ini, ya udah nggak usah dipusingin aja lagi. Aku tuh orangnya tidak pernah sedih berlarut, tidak pernah, Tapi nggak ngerasa dicurangin A. Misalnya kok tiba-tiba kalau ini selalu itu positive thinking aja. positive thinking. Dunia sepak bola tuh di seluruh dunia itu ada aja. Nggak mungkin semuanya bersih Jangankan gitu. sepak bola, semua aja, dunia entertain, dunia apapun itu ada aja dunia hitamnya. Tapi kan kalau kita terus negatif thinking ke situ terus capek. Iya, Udah iya. kita positif thinking aja, ambil hikmahnya. Toh juga sekarang dunia sepak bola kita, ya Pak Erick Thohir pegang sudah Jauh jauh lebih lebih maju. baik, tim Iya. sepak bola yang sudah lebih maju lagi. Jadi kita nggak perlu mikir yang seperti itu. Udah kita introspeksi diri, yang memang kita introspeksi timnya, cari Oke. perubahan, apa yang mau kita lakukan, semuanya pilihan. Mau terus maju atau mau apa, ya pikirin aja. Habis berapa A? Udah. Kalau Ini tahu musim ini. kalau Musim bola ini. itu memang bukan yang murah pasti. Heeh. Waktu kita di Liga 2 aja udah pasti itu Di atas 10 M. lebih lah. Iya 20 ya. Hampir 25 20 miliar 25 itu miliar. Liga 2. Liga Liga 1 udah 1. pasti 50 miliar lebih. A tuh 50 miliar kemarin. Pasti round 50 miliar. Sponsornya Ya ada masuklah, ada bisa dilihat lah waktu pas kan awal tuh sempat kosong tuh aku lihat waktu pas match awal. Iya pas match awal kosong karena kan Iya. waktu itu kita sebelumnya kan yang gak ada degradasi itu kita juga nggak perform dengan baik. Ya Iya. udah mau gimana lagi, jadi nggak usah jadi kalau hal yang udah seperti itu, udah kita cari gantinya di tempat lain. Kita Tapi A nyesel nggak ganti namanya? Kan waktu itu di Cilegon. Cilegon kan punya Fanbase dan jadi lain-lain. bisa dapat untung dari tiketing, semua sponsor pembelajaran, di daerah dan lain-lain. semua pembelajaran, semua ada plus dan minusnya. Kita juga dapat sponsor juga. Ya aku juga masih sangat appreciate dan menghargai Cilegon juga, apapun kan cikal bakalnya dari sana. Tapi ya itu kan segala sesuatu hal itu kita, apalagi aku sebagai sebagai pemiliknya Rans, aku tuh punya visi dan pemikiran yang lain. Ya bisa pemikiran aku benar, bisa pemikiran aku salah. Tapi buat aku sesuatu hal itu bukan masalah benar atau salah sih. Sesuatu hal itu, pemikiran itu kan suatu hal yang intangible, yang tidak bisa digambarkan. Ya biarin aja semuanya, biar nanti bukan salah benarnya, tapi biar menjadi proses aja. Biar menjadi proses. Bisa aja nanti Rans balik lagi ke Cilegon, atau bisa aja Rans nanti tiba-tiba, ya kita memang sampai sekarang ini adalah masih tim musafir. Kita juga belum punya home base. Ya kan memang kita masih proses lah semuanya lah. Tapi nggak akan A jual kan? Sampai detik ini aku masih terusin. Jadi Sampai nggak mungkin detik nanti kalau ada tiba-tiba datang A, gue beli aja deh. Gue mau ganti lagi jadi kota mana lagi gitu misalnya. Ya never say never sih. Tapi kalau sampai sekarang ini karena aku cinta olahraga, aku sepak bola, aku sekarang masih Rans itu full, masih aku 100% Oh, Rans. bukannya ada Korudi A? Ya Rudi Salim di tahun pertama. Oh habis itu udah. Setelah itu di tahun kedua dan tahun ketiga itu 100% Rans itu aku. Basketball tahun pertama aku dan Rudi Salim dan Mas Dito Kamenpora. Tapi di tahun kedua
ya Rudy juga keluar juga. Ya nggak apa-apa, Rudy memang passionnya kan dia di tempat lain, tapi nggak apa-apa, kita kan belajar sama-sama. Setelah Mas Dito menjadi menteri, ya beliau kan juga sudah tidak aktif lagi di tim basket aku, dan akhirnya sudah ada partner baru lagi. Kalau kalau basket Oh, kami berdua, Fif, bertiga lah. berarti 30%, 30%-an. Ya di situ kita masih 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 porsi yang sama lah, untuk sama lah barang-barang. Intinya kita buat aku sih kepemilikan full ini nggak apa-apa, yang penting niatnya buat majuin Ngemajuin olahraga aja lah, olahraga, nggak usah ya. tahu, karena di Indonesia sendiri ya olahraga itu ya masih bakar duit. Iya, iya. Emang nggak perlu kapok juga, ya uang bisa dicari, nggak usah patah asa, nggak usah takut, semua jadi pembelajaran lah, pasti ada hikmahnya. Kalau kita ngegerutu doang cuman hilang duit, yang ada kita stres sendiri, udah Bener. kita lanjutin Let aja. it go aja ya. Mm-mm. Oke, terima kasih udah sharing-sharing di sini. Jadi lu mau punya anak lagi? Mungkin iya dong, mau pasti, bukan mungkin. Cuman nggak mau setahun 2 tahun ini, mau dikasih space dulu lah, 3 tahun biar bisa. Katanya Aurel pengen langsung dulu. Lamaan, gua waktu itu sama Rafathar aja sama Gigi 6 tahun loh. Rafathar Rayanza tuh. Hah, 6 tahun 6 ya? Oh tahun. iya. Tapi jadi susah ya punya anak lagi apa enggak? Nggak Kalau juga, karena kemarin memang kita menunda. Ini kita mau tahun ini sih, mudah-mudahan. Oh, tahun ini anak lagi. Pengen Jadi plan A ke depannya sebelum kita pengen berakhir. punya anak lagi. Punya anak lagi, oke. Cowok cewek? Ransnya pengen kita coba IPO di tahun itu, tahun depan. Oke. Setelah pemilihan presiden kali ya. Iya. Terus apa lagi ya? Ya udah, segala sesuatu hal yang ini kita jalan, nggak usah muluk-muluk, yang penting sehat. Tapi kan ransnya udah untung, ngapain harus di IPO-in lagi, nanti jadi lebih stres nggak sih, karena ada kepemilikan dari masyarakat gitu kan. Ya nanti coba kita pertimbangin aja. Tapi kan selagi kita masih shareholdernya, kita masih majority dan lain-lain, semuanya kan masih ada di kita. Oh, Tapi kan sesuatu hal yang baru kita harus pelajari aja. Kalau IPO kita benar-benar hitung yang baik, persiapkan yang baik, value-nya kita juga bisa mendapatkan naik berkali-kali lipat dengan baik. Ya nggak ada salahnya juga kita buying time, tapi beli waktu, maksudnya kita beli waktu yang harusnya kita kerja 5 tahun atau 10 tahun, kita bisa realisasikan lebih cepat. Atau juga kita tetap konvensional juga bisa, kita nambah unit bisnis lagi juga bisa. Yang paling penting semuanya, bisnisnya harus kita kuatkan fundamentalnya. Tapi Ran sekarang udah ada investor kan, Bukan, udah nggak 100% kan? iya kita ada grup, kan udah ada kemarin itu grup MTech. MTech Hanya kita masih di 87%. persen, jadi 12,5%-nya dia. Masih ada. Luar biasa. Top. Thank you selalu jadi inspirasi buat semua. Semoga berkah, Doain bro. sehat-sehat terus, semakin jadi bos. Waduh. Bos Ata lah kita. Thank you Siap. Assalamualaikum, sampai ketemu nanti di tempatnya. Assalamualaikum. Hello, we need to talk.